Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Arzika dengan NIM 26050 123140108. Pada kesempatan malam ini, saya mau nge-review materi yang sudah diberikan pada praktikum survei hidrografi yang telah dilakukan pada hari Selasa kemarin. Di mana itu mengenai modul 1, yaitu survei hidrografi berdasarkan standar nasional Indonesia menggunakan instrumen echo sounder dan juga hobologer. Mungkin kita langsung ke penjelasan pertama aja, yaitu mengenai echo sounder. Nah, mungkin teman-teman yang mungkin belum tahu, echo sounder itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang tipenya dia itu single beam, ada juga yang multi beam. Bedanya apa tuh, Bang? Bedanya single beam ya seperti kita tahu, namanya juga single berarti dia bisa dibilang sendiri atau tunggal. Jadi yang membedakan adalah pancaran gema dari gelombang suaranya itu, teman-teman. Dimana single beam itu pantulan gemanya itu tunggal atau dia tuh cuma satu arah doang. Misalnya kalau misalnya kalian dari dalam kapal, pantulannya itu ya udah. Kalau single beam itu cuma ngikutin arah jalannya kapal aja. Tapi kalau multi beam itu dia mencakupnya luas area. Jadi bilang pancarannya itu lebih banyak daripada si single beam ini. Nah, terus juga mungkin teman-teman penasaran ada komponen apa aja sih di instrumen echo sounder ini. Jadi yang pertama itu ada transducer, teman-teman. Transducer ini bisa dibilang perangkat yang fungsinya itu buat mancarin gelombang suara, sekaligus dia juga tuh nerima dari gelombang suaranya. Nah, terus juga transducer ini tuh ngirimin gelombang suaranya tuh ke dasar perairan dan dia tuh nanti bakal nangkep lagi pantulan dari gelombang yang semulanya tadi udah dia pantulin ke bawah tuh. Nah, mungkin yang kedua itu ada namanya processing unit, di mana itu tuh alatnya mengendalikan sistem dari si instrumen ini untuk mengonversi sinyal yang tadi udah didapat pantulannya itu jadi data kedalaman yang teman-teman bisa dapat nanti. Nah, habis itu tools yang selanjutnya itu ada display unit, di mana di display ini tuh nanti teman-teman bisa lihat hasil pengukuran kedalaman tuh secara langsung karena memang sistem kerjanya Echo Sounder ini data yang diambil secara langsung. Terus juga itu dia bisa memantau bentuk dasar perairan, kekuatan sinyal pantulan, terus juga kualitas data yang teman-teman peroleh. Lalu yang keempat itu ada namanya positioning system. Itu biasanya pakai GPS atau GNSS. Jadi itu dia tuh kayak apa ya? Nyediain koordinat horizontal posisi kapal yang teman-teman gunakan itu saat proses pengukuran kedalaman eh apa ya? Selama teman-teman pokoknya lagi ngejalanin proses untuk pengukuran kedalaman lah gitu. Terus yang kelima itu sudah pasti ada eh, research vessel atau bisa dibilang tuh perahu yang teman-teman pakai. Jadi research vessel itu apa sih, Bang? Research vessel ya perahu atau kapal yang teman-teman pakai tuh merupakan salah satu komponen utama juga yang bisa dibilang apa ya menjadi bagian dari instrumen echo sounder. Terus yang selanjutnya itu ada power supply. Itu bisa dibilang adalah aki atau masa untuk bukan masa ya, apa sih sebutannya? Bisa dibilang komponen utama yang digunakan untuk bisa menghidupkan si instrumen ini supaya dia bisa bekerja. Jadi itu ya sistemnya kayak baterai aja sih, teman-teman. Lalu yang terakhir itu ada barcek. Apa sih itu, Bang, barcek? Barcek tuh kayak pemberat supaya pas kalian nurunin si echo soundernya nih apa transducernya maksudnya itu dia tuh bisa tenggelam. Jadi ya supaya dapat data di kedalaman, ambil data kedalaman kan pasti harus masukin alatnya di kedalaman. Jadi bisa dibilang barcek ini berfungsi untuk pemberat supaya instrumennya ini bisa tenggelam gitu. Nah, selanjutnya itu ada instrumen hobo water level logger atau biasanya mungkin kita nyebutnya hobo logger ya. Mana itu tuh instrumen yang biasa digunakan itu untuk eh, mengukur pasang surut di sebuah perairan. Nah, hobo logger ini bisa apa ya dibedakan menjadi tiga model. Itu yang pertama ada 20L01, di mana rentang kedalaman maksimum yang bisa diukur tuh sekitar 30 kaki, teman-teman, atau bisa
Conversion tuh 9 meter lah, sekitar 9 meter. Terus yang kedua ada U20L02, di mana itu tuh tentang kedalaman maksimum yang bisa dicapai dari instrumen ini tuh sekitar 100 kaki, atau bisa ya dihitung secara meter tuh 30 meter lah kedalamannya. Nah, model yang terakhir itu ada U20L04. Jadi tentang kedalamannya itu dia maksimum yang bisa diukur tuh hanya sekitar 13 kaki, atau kurang lebih ya 4 meter lah, 4 meter kedalaman. Nah, Hobologer ini juga perlunya dia eh, butuh adanya software pendukung supaya dapat menampilkan data yang didapat. Jadi biasanya tuh kalau kalian gunain Hobologer tuh, sebelum kalian nyemplungin Hobologernya tuh kalian harus setting dulu di darat, di mana ada namanya yang bagian sebentar. Oke, nah teman-teman, yang tadi aku bilang di mana Hobo Water ini butuh sebuah software. Jadi biasanya tuh kalau kita mau pakai Hobo Logger, ya kita sebutnya Hobo Logger, itu biasanya sebelum kita nyemplungin dia, kita tuh harus ada namanya proses kalibrasi. Salah satunya tuh ya kita ngekonekin si Hobo Loggernya ini ke softwarenya. Nah, softwarenya yang pakai tuh HoboWare Pro. Nah, habis itu kita ke kalibrasinya. Kalibrasinya Hobo Water Level tuh bisa dibilang ada yang namanya pemeriksaan alat. Mulai dari ya memastikan apa ya kayak sensor, terus juga baterainya itu yang digunakan dalam ya bisa dibilang kondisinya baik lah. Terus yang kedua tadi yang aku bilang itu koneksi ke komputer. Nah, jadi Hobologernya ini ada nama bagiannya tuh bisa disebut shuttle. Itu komponennya gunanya untuk menghubungkan si Hobologer ini ke laptop yang teman-teman pakai supaya bisa dikonekkan ke software HoboWare. Terus yang ketiga namanya zero check. Itu sensornya itu dicek di udara buat mastiin apa ya pembacaan tekanan di atmosfernya itu normal. Yang keempat itu ada barometric compensation, atau data tekanan tuh dikoreksi dulu menggunakan data tekanan pada atmosfer. Nah, yang kelima baru teman-teman bisa uji di air, di mana logger ini tuh langsung teman-teman celupin ke air di kedalaman tertentu buat ya yaitu mastiin kalau data yang didapat bisa akurat. Oke, mungkin kita lanjut aja ke apa ya cara kerja ya. Bisa dibilang cara kerja atau mekanisme lah. Mekanisme dari instrumen pertama yaitu echo sounder, atau bisa lebih tepatnya adalah single beam echo sounder. Seperti yang tadi udah aku jelasin di mana ada beberapa komponen. Mungkin kalau teman-teman mau ngukur data menggunakan echo sounder itu yang bisa dipastikan teman-teman harus miliki di alatnya itu pasti ada display unit. Terus yang kedua itu ada transducernya. Yang ketiga itu ada GPS mana kamera GPS. Sampai yang keempat itu ada power supply-nya. Ya bisa dibilang aki lah. Nah, caranya tuh teman-teman konekin si transducernya ini ke bagian dari display unitnya. Itu biasanya bukan biasa sih, emang ada colokannya lah, ada colokan tertentu di mana ya itu buat ngekonekin si transducer ke display unitnya. Terus juga si GPS-nya juga sama teman-teman. Kalian konekin ke display unitnya itu. Nah, untuk posisinya ini biasanya GPS tuh ditaruh di bagian atas dari perahu yang teman-teman pakai. Nah, terus baru kalau udah teman-teman eh, colok semua komponen yang ada, nah baru dah dari display unit itu di bahasanya apa ya, dicapit. Iya, dicapit lah. Ada pencapitnya gitu kok, teman-teman. Ada pencapit ke power supply-nya itu aki supaya bisa ngehidupin si display unitnya ini. Nah, setauku juga di display unitnya itu buat echo sounder ini nggak cuman kedalaman doang kok, teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngukur macam-macam lah. Mungkin kayak pergerakan dari biota di bawah laut, misalnya ikan, atau mungkin dari laju kapal teman-teman itu juga bisa seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke bisa bilang cara kerja. Maaf, maaf, agak.
agak saya. Jadi selanjutnya itu kita mau ngebahas cara kerja dari si instrumen homologernya ini teman-teman. Jadi yang pertama tuh teman-teman ya udah pasti siapin homologernya. Terus juga ya bisa komputer atau laptop yang teman-teman pakai. Terus juga perangkat yang tadi aku bilang atau software itu HoboWare Pro buat ngekonfigurasiin sama buat ngunduhin data. Terus yang kedua udah pasti itu kita harus ngecek alatnya teman-teman. Ya, yang bisa dicek tuh udah pasti kondisi baterainya, terus juga kondisi dari sensornya itu, sama kita harus cek alatnya ini masih ada kerusakan, ada indikasi kerusakan atau enggak. Kemudian yang langkah ketiga tuh lo si homologernya ini apa ya, dihubungin ke komputer atau laptop yang teman-teman pakai itu pakai bagian yang namanya itu shuttle yang sebelumnya tadi udah aku bilang juga buat si komputer ini nangkep hasil dari pengukuran yang udah dilakuin pakai Hobologer. Terus juga setelah itu ada yang namanya kalibrasi. Nah, kalibrasi ini teman-teman sinkronisasi ini antara Hobologer dan komputernya, interval waktunya dari Hobologer sama komputer atau laptop yang teman-teman pakai buat eh apa ya, data yang teman-teman ambil itu sesuai dengan waktu teman-teman ngambil dari datanya itu. Nah, terus yang selanjutnya itu ada pemasangan alat. Jadi homologernya ini tuh teman-teman kalau bisa sih dikaitkan pakai ya, tali, kabel tis, misal pakai pipa atau ya PVC sama aja lah. Buat dia tuh tetap stabil di kedalaman tertentu yang teman-teman mau ukur supaya si hobologernya ini nggak pindah-pindah, dia nggak geser-geser kanan kiri maju mundur. Jadi yang tadi gue bilang direkatin ke komponen kayak misal pipa atau ya pipa lah, umumnya pipa dipakai. Terus setelah itu teman-teman aktifin deh logonya ini pakai yang tadi gue bilang software HoboWare itu. Jadi di HoboWare-nya nanti itu ada data-datanya muncul, data-data misalnya elevasi muka air, jadi ntar tuh udah otomatis muncul gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ya itu udah pasti teman-teman cek berkala de, selama periode pengukuran yang teman-teman lakuin. Jadi fungsinya cek berkala ini supaya alat yang teman-teman pasang ini si homologernya ini di perairan tertentu tuh ya alatnya ini masih berfungsi atau enggak. Maksudnya fungsinya ini dengan baik atau enggak. Dan perlu teman-teman cek juga supaya homologernya ini enggak keganggu sama komponen-komponen yang ada di laut lah ya intinya. Enggak kayak enggak keganggu organisme atau ya bisa sampah juga. Jadi kalau bisa dia benar-benar di posisi yang aman gitu loh, nggak ada gangguan apapun. Nah setelah itu setelah datanya udah dapat dan udah misal teman-teman udah merasa cukup dan selesai, nah hobonya ini tuh diambil lagi dari kedalaman yang teman-teman udah eh, udah teman-teman taruh lah sebelumnya instrumennya ini. Terus yang selanjutnya itu teman-teman hubungin kembali si logernya ini yang tadi teman-teman celupin itu ke yang tadi gue bilang shuttle, dimana shuttle kan tadi gue bilang itu dia buat ngebaca juga kan dari eh, data yang logger ini dapat supaya muncul di hoboware-nya ini. Nah teman-teman hubungin lagi melalui shuttle, nanti di hoboware ini data dari hasil pengukuran teman-teman tuh ya bisa lah teman-teman unduh gitu. Bukan unduh sih, iya ya, bisa lebih tepatnya di download lah buat dipakai sama teman-teman. Jadi mungkin setahu dan sepemahaman yang ku dapat
Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi aku minta maaf apabila ada kekurangan dan mungkin teman-teman juga bisa memperbanyak ilmu lagi dari beberapa referensi karena ya instrumen ini udah terkenal banyak digunakan lah oleh beberapa penelitian. Jadi semangat bagi teman-teman yang mau belajar tentang survei hidrografi, pemeruman, survei batimetri. Jadi jangan sungkan-sungkan mau, jangan sungkan. Jangan malas-malasan buat belajar karena eh, data yang akurat itu didapat dari instrumen yang baik dan cara penggunaannya juga baik pastinya. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.